Cepin ini merupakan pionir di industri ini dengan produknya yang mungkin cukup familiar di masyarakat Indonesia, yaitu brand Fiesta dan Cem. Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Superstock. Ayam adalah menu utama pilihan masyarakat Indonesia. Selain memiliki gizi yang tinggi, juga harga yang cukup terjangkau. Di satu sisi kita bisa melihat perkembangan dari industri olahan pangan. Hari ini kita akan membahas satu saham dari sektor poultry bersama tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Telah hadir Emma Fauni, analis research Mirai Aset. Halo Emma. Hai Mbak Alia, hai sahabat Mirai Aset. Mungkin bisa diceritakan nih sedikit bagaimana sih perkembangan dengan industri poultry di Indonesia? Jadi sektor poultry ini saat ini sedang menghadapi tantangan oversupply yang sebenarnya ini sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu. Nah kemudian masuki 2020 pandemi ini telah berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang melambat dan juga daya beli masyarakat menurun. Nah ini akibatnya terjadi pelemahan terhadap demand ayam potong di Indonesia. Nah jadi ya itu sih, jadi sektor poultry ini sedang menghadapi itu tadi oversupply yang belum selesai teratasi dan juga pelemahan demand ya dari konsumer. Hari ini kita akan membahas saham apa nih dari sektor poultry? Hari ini kita akan membahas saham Charun Pokpan dengan tikernya yaitu CPIN. Kenapa saham CPIN nih yang kita pilih untuk didiskusikan hari ini? Meskipun kondisi sektor poultry ini sedang cukup menantang ya sekarang ini, tapi saya lihat Cepin ini merupakan salah satu emiten di sektor ini yang memiliki performa keuangan yang cukup resilient dibandingkan kompetitornya. Kalau kita lihat di second Q, di mana efek dari pandemi ini mulai terasa untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, earnings dari Cepin ini turun sekitar 20% secara year on year maupun Q on Q. Tapi ini masih ada di posisi net profit, yaitu sebesar 731 miliar. Jadi walaupun terdapat pengurangan dari segi earnings, tapi tetap mencatatkan laba bersih ya? Iya, walaupun turun tapi masih laba bersih. Dan ini juga kalau kita compare dengan kompetitornya, itu masih jauh lebih baik. Kompetitornya itu bahkan ada di posisi net loss yang cukup besar di second Q. Nah, sebenarnya apa nih yang membuat kondisi earnings Cepin ini tetap bertahan positif? Iya, jadi Cepin ini kan sebagai market leader, dia memiliki economies of scale yang lebih tinggi. Dan ini membuat Cepin ini bisa enjoy superior profitability margin dibandingkan kompetitornya. Margin yang lebih tebal ini memberikan semacam buffer untuk Cepin sehingga ketika kondisi sektornya sedang melemah seperti ini, marginnya itu tergerus tidak terlalu dalam. Jadi tetap ada safety net ya? Iya. Kemudian kalau kita lihat dari balance sheet-nya, Cepin itu bisa dibilang cukup sehat ya, tidak over leverage. Jadi kalau kita lihat dari net gearing-nya, yaitu rasio perbandingan antara hutang dikurangi kas dibandingkan terhadap total ekuitasnya, itu Cepin yang paling rendah. Sementara itu kompetitornya memiliki posisi net gearing yang lebih tinggi. Ini karena mereka mengambil porsi hutang yang lebih besar terhadap balance sheet mereka. Ini wajar karena kan mereka lebih kecil sehingga mereka butuh untuk mengejar ekspansi ya, yang mana ini untuk mensupport pertumbuhan bisnis mereka. Nah, tapi konsekuensinya di saat sektor sedang memburuk seperti ini, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi itu dia berisiko akan semakin lebih terbebani dengan beban keuangan yang cukup besar terhadap penjualannya. Sementara penjualannya turun, tapi beban-bebannya sulit untuk turun gitu. Cepin ini karena dia memiliki rasio beban keuangan terhadap penjualan yang relatif lebih kecil dibandingkan kompetitornya, makanya dia punya ya earnings volatility yang lebih rendah gitu, jadi lebih resilient. Kalau secara segmental dalam bisnis, apa nih keunggulan Cepin ini? Di tengah pelemahan sektor broiler dan DOC pada tahun ini, ada dua sektor yang sebenarnya cukup mampu untuk menopang dari pelemahan tersebut, yaitu segmen pakan ternak dan juga segmen makanan olahan.
Yang pertama dari segmen pakan ternak ini walaupun terjadi penurunan penjualan, ini karena volume broiler dan DOC di industri ini kan turun cukup dalam ya, makanya absorption dari penjualan pakan ternak ini memang turun di industri. Nah, tapi penurunan penjualan dari pakan ternak ini tidak sedalam dari industri dan kompetitornya. Apa yang menjadi keunggulan sehingga Cepin tidak turun sedalam industrinya? Iya, jadi Cepin ini memiliki jaringan kerjasama dengan kontrak farmers atau mungkin disebutnya peternak plasma yang cukup besar gitu di Indonesia. Makanya ini membantu penyerapan penjualan pakan ternak Cepin seperti itu. Kemudian dari profitability marginnya, walaupun penjualannya turun, itu profitability marginnya itu cukup stabil di level ya 9-11%. Ini karena mereka menerapkan cost plus margin. Kemudian yang kedua dari segmen makanan olahan itu di tahun pandemi ini terjadi perbaikan performa keuangan. Ini disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan terhadap produk makanan olahan di Indonesia. Jadi karena tadi kan segmen broiler DOC itu menurun, kemudian pakan ternak juga penjualannya menurun. Ini menyebabkan kontribusi dari produk makanan olahan ini meningkat terhadap consolidated revenue dari Cepin. Dari yang sebelumnya di 2019 itu sekitar 8%, sampai di tahun ini sampai first half 2020 itu jadi kontribusinya 10%. Kemudian secara profitability margin itu juga cukup bagus ya dari segmen makanan olahan, ada di kisaran 10-20%. Dengan prospek yang cukup menjanjikan di industri makanan olahan, bagaimana proyeksi ke depannya? Jadi kalau kita berbicara segmen makanan olahan ini mencakup proses food, tidak hanya nugget, sosis seperti itu, tapi juga makanan-makanan yang disuplai ke hotel, restoran, kafe seperti itu ya. Nah, saya lihat ke depan prospek dari makanan olahan ini masih cukup bagus. Menurut saya ini merupakan masa depan dari sektor poultry ke depannya. Untuk saat ini memang kontribusinya masih cukup kecil ya, ada di sekitar 10%-an tadi ya terhadap penjualan Cepin. Ini disebabkan memang perusahaan-perusahaan poultry memang masih terkonsentrasi di sektor upstream dan juga midstream, yaitu pakan ternak, DOC dan broiler itu tadi. Apa yang menyebabkan mereka belum fokus ke downstream? Nah, memang masyarakat Indonesia ini masih memiliki preferensi untuk membeli ayam potong dari pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab pergerakan harga broiler di Indonesia itu masih cukup fluktuatif gitu. Karena ya itu tadi sulitnya mengelola inventory dari komoditas ayam potong. Tapi kedepannya sih kita lihat seiring dengan berkembangnya middle class income household yang mungkin semakin menghendaki pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga salah satunya ayam potong di tempat-tempat pasar modern yang mungkin lebih praktis dan higienis. Kedepannya kita lihat makanan olahan ini akan terus berkembang. Dengan banyaknya brand di industri makanan olahan, bagaimana positioning dari Cepin ini sendiri? Ya, jadi karena demand terhadap makanan olahan di Indonesia ini secara agregat masih belum besar. Jadi segmen ini memang masih dalam masa pertumbuhan ya. Tapi Cepin ini merupakan pionir di industri ini dengan produknya yang mungkin cukup familiar di masyarakat Indonesia, yaitu brand Fiesta dan Cem. Ini saat ini Cepin sudah mampu membukukan operating profit yang cukup bagus, bahkan bisa dibilang cukup stabil, ada di level 10-20%. Sementara itu, kalau kita compare dengan perusahaan-perusahaan listed lainnya yang juga memiliki segmen makanan olahan, sampai saat ini masih membukukan kerugian sampai di operating levelnya. Jadi bisa dikatakan segmen bisnis makanan olahan Cepin ini cukup unggul ya. Jadi secara brand itu merupakan top of mind di kalangan konsumen Indonesia. Sementara dari bisnisnya itu juga udah cukup settle, paling nggak udah bisa profit lah seperti itu. Adakah katalis positif yang dapat membantu kinerja Cepin beserta sektor industri poultry? Jadi mungkin kedepannya yang perlu kita cermati adalah jika nanti ada pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang signifikan, mungkin ini akan berdampak positif untuk emiten-emiten poultry. Dan menurut saya kedepannya jika sektor ini recover, Cepin ini akan memiliki kemampuan untuk recover lebih baik dibandingkan kompetitornya.
Bagaimana prospek dan valuasi saham CPIN ini ke depannya? Iya, jadi menurut saya secara jangka panjang sektor poultry ini memiliki prospek yang masih menarik ya, karena ayam potong ini kan merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia. Kemudian ayam ini juga merupakan sumber protein yang paling terjangkau dibandingkan daging-daging yang lainnya. Sebagai tambahan, konsumsi poultry meat di Indonesia ini juga masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Jika kita bandingkan dengan Malaysia yang merupakan mayoritas penduduk Muslim, itu konsumsi poultry meat per kapitanya itu masih jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia. Selanjutnya, segmen makanan olahan ini juga kita proyeksikan akan terus berkembang ke depannya. Dan kita lihat Cepin ini akan ada di posisi yang paling baik untuk mengcapture pertumbuhan tersebut. Kemudian untuk valuasinya, saat ini Cepin diperdagangkan di PI 2021 di sekitar 25 kali. Ini ada di +1 standard deviation dari average forward PI selama 3 tahun. Kami lihat Cepin ini layak untuk diperdagangkan secara premium karena yaitu tadi dia punya earnings quality yang lebih baik, kemudian superior profitability margin dan juga ya premium ROE. Menurut historical data, saham CPIN ini rajin berbagi dividen. Bagaimana dengan perkembangan pembagian dividen CPIN di 5 tahun belakang ini? Iya betul, jadi Cepin ini memang rajin bagi-bagi dividen. Selama 10 tahun belakangan itu Cepin konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Kalau dulu dividen payout ratio-nya itu ada di kisaran 25-30%. Kemudian di sekitar 4 tahun belakangan ini dividen payout ratio-nya tuh naik, ada di sekitar 36-42%-an lah. Seperti itu. Nah ini implikasinya dividen yield-nya itu ada di sekitar 1-2% lah. Seperti itu Mbak. Terima kasih Emma atas informasinya. Sama-sama Mbak Alia. Semoga analisa saham Cepin yang memiliki valuasi premium juga keunggulan di sektor poultry tadi dapat memberikan insight untuk sahabat Mirai Aset. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!